Selamat bertemu lagi sahabat podcaster Aero Edu Studio ya. Oke, kali ini alhamdulillah di hari ke-6 Ramadan ya, kita bisa menaikkan di hari Minggu dan ada gas tariknya. Alhamdulillah bisa dikontak dan bisa hadir di sini Ibu Ai ini ya. Ini dan jauh ya ini Bu Buaya ini jauh ya. Jauh sekali ya. Sekali alhamdulillah. Karena gini, sosok daripada beliau ini kemarin mungkin ada review tentang launching sudah buku ya, ada novel ya, ada novel buku yaitu dengan judul Aku, Kamu dan Senja, gitu ya, 3. Saya mengenai sebenarnya kemarin juga kita diundang sih di Sawala ini kalau nggak salah Ibu ya, di Sawala, cuman kebetulan Pak Tua ya Pidadan kemarin katanya ada sedikit acara. Kemudian saya sendiri juga sama kemarin kelupaan Bu, sebenarnya saya kelupaan. Saya kira di hari Senin, pas lihat agenda ini Sabtu ya. Jadi cukup ini ya agak lupa lah kemarin gitu Bu ya. Sebenarnya saya juga ada di anggota IMLA dan kebetulan semalam saya janjian dulu dengan Pidadan supaya bisa di sini bisa mendatangkan ya sosok beliau yang merupakan penulis novel. Di Sumedang itu baru ada 2 loh ya, baru ada 2. Ada 2 yaitu Bu Muti di SMP 2 Jatinangor. Bu Meti ya, Bu Meti SMP 2 Jatinangor. Kemudian dan ini satu lagi yang ya saya katakan fenomenal ya Ibu karena baru itu sudah rating dan alhamdulillah kemarin di Sawala itu sukses ya untuk acara launchingnya. Oke, baik, kita langsung saja ini buat sahabat Aero Edu semuanya. Silakan untuk Bunda ini untuk memperkenalkan dulu dari sosoknya, kemudian nanti kita masuk ke konten ya. Isi dan di sini juga kebetulan ada promotor pendamping promotor di sini mungkin lebih ke arah pengguna Bapak Ketua IMLA ya, Ketua IMLA ya itu. Enggak Bu Heni sekedar untuk pening dulu aja ya tentunya ini enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Terus terang ketika Apih Dadan ini menghubungi saya merasa kaget kaget gitu, wah ini beneran serius apa tidak gitu. Tapi kaget apa Bu? Kaget dari mana Bu? Jadi kaget ya, ada kaget, betul, terus terang kaget. Baru mendengar sendiri mungkin ada Aero Edu di Sumedang ya. Iya, betul. Pertama itu. Belum ini, terus kedua lagi ya memang sebenarnya kita itu sudah sering berkomunikasi ya Bu ya dalam satu grup juga. Cuman baru ketemu mungkin kali ini ya di berkat di Ramadan ini dan kebetulan sekali Ibu juga dapat hadir ke sini ya di studio yang memang studio hanya adanya Bu ya studio itu. Tidak sangka juga mau ada dalam program ini gitu ya. Ya, nama saya Ai Heni Nurjana lengkapnya. Nama apa tuh ya namanya, nama samaran. Nama singkat sih sebetulnya Ahen, lebih dikenal Ahen. Saya memang menulis novel ini yang berjudul Aku, Kamu dan Senja. Sebetulnya kalau bisa diceritakan sedikit ya Pak ya Ayah. Jangan novel ini awalnya cukup lama sih sebetulnya dalam pembuatannya. 2015 saya ada niatan untuk membuat novel. Sebelumnya saya sastranya itu di puisi. Nah, setelah beberapa kali membuat buku puisi, antologi puisi, tahun 2015 itu saya berniat ingin membuat novel. Tapi di 2016 itu berhenti total, saya menyepi. Menghening Bu, bukan menyepi. Kalau menyepi mah di Bali Bu, menyepi ya. Sementara menghening saja Bu. Di tahun 2016, 17, 18 ini Api Dada nih yang nyebelin. Karena terus saja menyuruh saya untuk ayo
keluar dari goa gitu. iya. Keluar dari goa. Waktu itu saya belum bisa gitu ya. Iya. Nah, di tahun 2018-19 mulailah muncul kembali keinginan saya untuk meneruskan novel ini. Jadi ya lumayan lama sih berhentinya. Nah, 2020 itu kita ketemu sama Pak Kadis ya? Ya, Api ya. Nah, di 2020 itu kami ketemu dengan Pak Kadis. Nah, ini juga nih Pak Api lagi nih yang nyebelin nih. Pak Kadis menantang ya, Api ya. Siapa yang bisa membuat novel? Ini Pak Api Dadani yang bilang ada, katanya ini Bu Ahen lagi dalam proses. Udah saya yang tadinya stuck itu lagi diem gitu kan, nggak bisa ngomong apa-apa nih gitu. Tapi dalam hati, oke, ini tantangan buat saya gitu kan. Saya harus bisa mewujudkannya. Di 2020 akhir, awalnya pengennya 2020 akhir itu sebagai hadiah tutup tahun lah. Tapi ternyata belum selesai. Baru selesai di tanggal 23 Januari stop. Cerita ini selesai. 23 Januari 2021 ya. Akhirnya melintaslah ke 2021. Stop itu berhenti, tidak ada lagi cerita kelanjutan. Saya sudah selesai lah, sudah apa namanya, sudah tidak lagi ingin melanjutkan. 2023 selesai, saya masukkan naskahnya ke penerbit. Berarti ini ada proses waktunya cukup lama ya? Lama sekali. Kalau ini untuk novel ini perdana mungkin ya? Perdana ya Bu ya untuk novel. Iya. Tapi kalau buku Ibu sudah beberapa kali yang puisi ada ya? beberapa yang berjamaah ya, yang bersama dengan Api gitu. Juga dengan yang lainnya ada. Oke, kita give applause dulu ya, ini puisi perdana. Novel perdana. Oke, di novel perdana ini dan alhamdulillah dengan proses yang panjang, bahwa novel ini selama kurun waktu 5 tahun lebih ya Bu ya, 5 tahun lebih dan mengendap. Tapi alhamdulillah ya, telat juga Bu ya, 5 tahun itu butuh perjuangan dan sehingga menghasilkan. Bu boleh di ini Bu bukunya di ini. Nah, ini untuk novelnya yaitu Aku, Kamu dan Senja. Nah, sebelum kita melanjut tadi sebagai opening awal aja bahwa novel ini Aku, Kamu dan Senja ini ya edisi perdana untuk novelnya dengan ini lumayan cukup tebal ya Bu ya. Berapa halaman Bu itu? 152. Ini novel ini banyak filosofi. Oh, gitu. Kalau sedikit saya ini kan, tapi tidak akan saya keluarkan semua. Jangan ditanyakan. Ini 152 ini jadi tanggal 23 Januari selesai, dimasukkan ke penerbit. Tanggal 15 Februari itu terbitlah mungkin ya, dari penerbitnya lahirlah gitu. Lahirlah ini ya. Jadi 152 itu punya makna ya. Oh, ada makna. Tidak akan dikasih tahu. Penerbitnya ini memakai penerbit Panti Baca Tria. Oh, ya. Di Sumedang. Foundernya si Kang Ibul ya. Kang Ibul ya, Kang Ibul. Oke, Kang Ibul memang aktif di kegiatan literasi Bu. Dan kita juga sering bergabung dengan Kang Ibul. Sering juga saya itu momen ada beberapa acara ya ikut dengan Kang Ibul gitu. Memang pergerakannya bagus sekali gitu untuk Kang Ibul dan mendukung. Dan kemarin untuk acara launching itu ada berapa orang Bu untuk yang hadir kemarin? Banyak. Kebetulan tidak ada daftar hadirnya juga, tapi kalau dilihat sih lebih dari 10 ada 20 ya. Ada teman saya yang dari sekolah juga kebetulan ada, terus ada teman dari MGMP, terus ada audiens entah dari mana itu ya, mungkin karena melihat itu melihat promosinya juga iklannya, jadi pada datang. Yang pasti banyak yang antusias ya, apalagi ini edisi perdana dengan perjalanannya lumayan ya. 5 tahun lebih, 5 tahun ya, kalau kita katakan 5 tahun lebih itu ya dengan segudang segudang cerita dan sebagainya itu ya. Kayak kalau Aku, Kamu kita udah jelas ya, dari judul aja kita sebenarnya cuma ini hanya bentuk bukan ini Bu ya, apresiasi dan bukan pertanyaan dan apapun ya kepada penulisnya. Kita menginginkan Aku, Kamu dan Senja. Senja itu apa sih Bu ya? Penjelasannya itu aja Bu. Kalau Aku, Kamu kita tahu lah Aku, Kamu ya secara bentuk katanya. Nah itu Senja. Bentuk Senjanya itu masuk ke mana gitu Bu ya? Awalnya novel ini judulnya Papatong. Papatong. Iya. Saya gadang-gadang novel ini dari 2015, dari awal itu udah Papatong. Tapi dengan anak judul Aku, Kamu dan Senja.
Awalnya seperti itu judul. Papatong dari nama apa, Bu? Itu papatong. Binatang. Binatang yang di Sunda itu ya. Iya, papatong. betul. Capung ya. Capung seperti ya. helikopter gitu ya. Iya, ya. Bahkan kemarin itu konsep yang dibuat oleh Kang Ipul itu gambarnya papatong sebetulnya Iya, itu. iya. Nah, namun di detik-detik terakhir mau penerbitan, saya calling lagi ke Kang Ipul. Kang Ipul, maaf untuk judul papatong hapus. Yang naik Aku, Kamu, dan Senja. Ya. Ada alasan tersendiri, Bu. Aduh, Judul itu. penulisannya harus. Nah itu, jadi menurut saya gini, kan dari awal itu konsep kita bukan membedah atau apa ya. Mohon maaf, ini ada senior, suhu kita juga ada, bukan mengupas juga. Dan tadi di sini Pak Ketua Imlam ini menelanjangi, ayo kita telanjangi. Mohon maaf ini, tapi dalam konteks ya. Bukan ini. Nah ini jadi maksudnya tadi dari judul Papatong, kemudian itu kok berubah menjadi Aku, Kamu, dan Senja. Nah, ini Bun yang jadi pertanyaan, kenapa gitunya dari Papatong? Kalau Papatong kita tahu bahwa Papatong itu adalah sejenis binatang yang capung gitu ya, hewan lah, hewan ya kita katakannya. Itu berarti kan ada memang ya untuk jenis itu. Nah kemudian jadi Aku, Kamu, dan Senja. Berarti ini melibatkan 3, Bu. Dan di Senja ini juga ada berapa lagi ya? Kalau senjanya berarti kalau memang kita hitung 3 senjanya itu, kalau kita katakan ini karakter ya, itu berarti 3 ya. Aku, Kamu, dan Senjanya. Hiji, 2, 3 lah nya, hiji, 2, 3 der gitu. Tapi kalau senjanya berbuah yang dikatakan senja itu kan waktu saya apa ya? Senja gitu ya. Senja yang saya tahu itu senja kan ini waktu ya. Kalau waktu kan banyak, Bu. Waktu itu ada 24 jam sampai berapa jam, hari melibatkan bulan dan sebagainya. Nah, makanya di sini Bu mengapa senja gitu. Mohon monggo Bu Ahen. Aduh. Itu aja yang ininya. Bener nih. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau misalkan senjanya berupa karakter gitu ya, berarti kan 1, 2, 3 kita hitung der lah gitu ya. Tapi lamun misalkan senjanya yang beda lagi senjanya dengan itu, ya itu berarti banyak gitu ya. Ya awalnya Papatong karena saya membuat cerita ini tertarik dengan filosofi Papatong itu sendiri. Apa itu Papatong ya itu? Aduh ya ampun. Monggo. Papatong itu adalah binatang yang saya sukai. Kalau saya harus memilih antara kupu-kupu dengan papatong, saya lebih suka papatong. Lebih suka papatong. Mungkin lebih terinspirasi dari pengalaman atau dari kecil. Nah itu dia. Dulu pernah waktu kecil, dari kecil itu saya nggak suka kalau lihat papatong di apa ya, dijailin gitu. Ada yang suka dipotong apa itunya lah. Saya suka marah gitu ya. Saya suka saya main juga di sawah dan sebagainya. Jadi dari kecil saya memang hidup sebagai apa ya, kebetulan keluarga petani ya, dan keluarga guru, jadi dengan papatong itu sudah seperti bersahabat begitu. Terus salah satu yang saya tahu dari filosofi papatong itu, papatong mungkin tidak seindah kupu-kupu yang bisa dikoleksi, tapi bagi saya papatong itu adalah keseimbangan alam. Jadi kan kalau papatong itu kan ciri musim ya, halodo ya gitu. Kadang-kadang bahkan diabaikan papatong itu sebetulnya kalau kita lihat gitu ya. Tapi dari papatong itu sendiri kita bisa menentukan musim gitu. Beda dengan kupu-kupu yang pasti selalu ada lah gitu. Meskipun kapasitasnya banyak jumlahnya gitu ya, sedikit atau banyak kupu-kupu. Tapi kalau papatong itu ketika musim halodonya nggak ada, ya udah hilang seperti ditelan kemana gitu. Nah terus banyak sih fungsi papatong, tapi salah satu yang saya tertarik adalah bagaimana cara papatong melindungi pasangannya. Gitu dari itu ya, melindungi pasangannya sampai dia rela mengorbankan dirinya kalau saya lihat di googling gitu. Pada saat mereka melakukan perkawinan gitu ya, tapi ya kalau nggak salah tuh bahkan si pasangannya itu untuk melindungi pasangannya yang satu lagi, dia rela diambil sarinya untuk dimakan sama pasangannya itu ketika melakukan proses itu. Sampai meninggal gitu. Papatong dulu itu. Jangan dulu ke aku. Dihubungi ya papatong kan ini apa papatong ya.
Saya mau ngomongkan gini, aku kamu berarti tadi pasangan udah ada dua ya, beneran ya kalau saya mohon maaf kalau misalkan saya salah menafsirkan gitu ya. Berarti ini kan dari Pak Patong tadi mohon maaf dipotong dulu. Berarti kenapa jadi aku kamu? Itu barusan Ibu menyinggung tentang Pak Patong ada pasangan dan berarti udah ketemu kita ya. Ya, udah aku ada kamu aku dan udah kamu. ketemu. Yang jadi pertanyaan sekali lagi adalah senjanya, Bu. Enggak, ini waktu. Waktu ya. Senja di sini waktu, bukan Oh, siapa berarti siapa. senja waktu. Ya, ini udah jelas ya. Bukan Oke, orang. sahabat presenter, bahwa senja di sini adalah waktu, bukan pihak ketiga, bukan juga orang ketiga dan sebagainya. Ini waktu. Oke, waktu ya. Ini Oke. senja ini banyak sekali tokoh. Di sini aku sih sebetulnya. Aku ini namanya Aruna itu ya. Iya. Bertemu dengan orang-orang tertentunya itu di senja hari gitu. Di senja Ya, hari. terus waktu ya. ya, terus Aruna juga salah satu orang yang perempuan ini yang suka kopi, yang selalu ngopi di senja hari gitu, dan ketemu dengan orang-orang yang klik dengan Oh, senja itu. oke. Nah ini udah ya ketemu berarti kita maju dulu aja Bu ya, ya panjang gitu dari Macama mah beres 5 menit Bu, mau Iya, betul. Insya Allah gitu abdi mah seminggu sih kan. Tapi ya gitulah karena kita biasanya kita punya trik-trik khusus ya Pi ya kalau membaca sebuah novel gitu. Nah memang kalau baca segini mungkin saya satu hari tidak akan baca gitu ya. Nah aku kamu dan senja ya ini berarti jelas. Nah ini kita balik ke konten Bu ya. Ke konten di sini ini merupakan mohon maaf ya pengalaman atau misalkan ini berubah imajin ya atau daya hayal atau dan sebagainya atau apa dan nah itu yang jadi ini ya karena novel itu kan fleksibel ya Bu ya bisa ini juga saya tahu Bu ya dan mohon maaf kita berbagi dulu berarti ini berdasarkan cerita ini diangkat berdasarkan ya tadi story daripada pengalaman ya itu atau misalkan berdasarkan imajin gitu ya atau daya bukan hayal ya atau apa ya mengibaratkan gitu ya itu maka buah langsung aja Cerita di sini tidak ada cerita saya. gitu. Tidak ada satupun kejadian ya peristiwa maksudnya ini Oke. yang dialami oleh saya di sini. Tetapi ada elemen-elemen tertentu yang ada hubungannya dengan saya. Tujuannya untuk ya memperlancar aja sih sebetulnya. Seperti di sini kan ada Yogyakarta karena saya dulu pernah kuliah di Jogja. Iya. Jadi saya tidak bisa menggambarkan Kalimantan kayak saya karena saya tidak pernah ke sana, belum pernah ke sana gitu ya, Pi ya. Betul. Karena saya punya Jogja ya saya ambil Jogja saja gitu. Terus di sana juga ada kafe, ngopi, ya memang itu yang saya lakukan. Tetapi kejadian di sana bukan kejadian saya. Itu yang satu. Terus ada juga cerita sawah. Itu memang pernah saya alami tetapi itu bukan kejadian saya gitu. Jadi mungkin kalau dikatakan imajinasi, ini jelas imajinasi, banyaknya imajinasi gitu. Ya. Hanya elemen-elemen tertentu saja gitu yang Ya betul. saya masukkan ke sini. Karena gini mungkin bagaimana kita bisa menulis kalau kita juga tidak menjiwai daripada karakter tersebut. Ya, Biasanya kan betul. seperti Iya, itu ya. betul, Itu mau dikatakan misalkan ya bukan daya hayal atau apa, tapi dalam membuat setiap penulis itu yang mungkin saya tahu ya itu kita juga harus menjiwai dari karakter itu, entah itu siapa kita ibaratkan atau dan sebagainya. Kayak gitu ya Bu Hen. Mungkin ada lagi yang lainnya ceritanya. Itu kan di kupas tuntas saya, nah, bisa kalian bisa. Itu mungkin mau mayu mereka berguna, dari setengah mah lah. Kasihan juga nanti Kupas tuntas saya yang proses kreatifnya. Iya, Oh, yang ya pasti tadi nggak bisa ya. ceritain semuanya kayak sinopsis Ya. gitu kan ya. Nanti ini yang pasti ini masih banyak stok ya Bu ya. insya Allah Kalau masih misalkan ya yang membutuhkan, ada di Oke, penerbit. nanti di penerbit ada dan Iya. barangkali nanti siapa yang mau penasaran untuk bukunya ini aku Kamu dan Senja yang memang baru kemarin kan diluncurkan ya Bu ya. Iya, Kalau terbit kemarin. proses terbitnya ini Enggak, terbitnya itu Februari kemarin udah terbit. Udah terbit. Launchingnya tadinya mau sebelum Ramadan tapi Ya. tidak karena banyak kegiatan saya. kegiatan, ya. Jadi baru kemarin Oke. bisa di launching. Ramadan Iya. yang diinikan yang diharapkan tadi juga mungkin cek ibu teh di grup Imla Cenah Raya gitunya ketua nagi terdatang tim kreatornya nggak ada tapi nggak apa-apa yang pasti kan sekarang kita penasaran udah culik aja kalau bahasa kita culik aja ke sini kita wawancara gitunya
Pi. Nah gitu ya, so apapun gitu ya, Bu Ahen, seperti inilah di kalau kita di Auris Edu Studio dengan Pidadan kita sama di ini. Walaupun memang sebenarnya kita itu sudah satu lingkungan dan satu komunitas, banyak kita sering bertemu, ya, tapi baru di online gitu ya. Dan ngobrol juga ya, sahabat Prokesa baru sekarang saya juga ngobrol dengan Bu Ahen gitu. Padahal saya satu profesi sama ya, saya guru gitu ya. Nah gitu kan, tapi alhamdulillah ya, kita kan bertemukan sekarang dengan kemarin saya juga penasaran gitu. Saya teh gini ya, Bu Ahen ya bercerita dulu semalam teh lagi malam minggu teh aku iya naon ide gitunya saya teh nge-WA Pidadan Piko saya teh asa penasaran tadi kan itu tuh aduh saya ada cara ini aduh saya kita rada penasaran ya udah ngabuka saya teh nopal saya gitu makanya bisa nggak Pi ya saya ngiriwi lah gitunya. Nah memang studiona karek baru saya gitunya canaya duitan saya suka bicara gitu wah punten boda sok banyaknya gitunya. Tapi kita mau bikin konten-konten yang ini kita sekadar aja ingin mengapresiasi Bu, kemudian juga saling bersharing ya sama Pidadan itu karena biasa kita berkelana sih dulu sama Pidadan teh Bu gitu dan sekarang untuk ini kan. Nah ini untuk novel ini mungkin kalau kupas tuntas secara dalam kalau saya sih sudah cukup sih ya kalau ini. Mungkin nanti kan dilanjutkan sama ini Pak Ketua Imlanya ya Pak Dadan kita di segmen episode ini karena kan yang lebih detail lagi tahu ini Bu Ahen Pidadan itu ini Pak Tua dan pakar segalanya di Sumedang gitu ya. Suhu Bu gitunya. Nah saya bercerita gini Bu, saya dengan Pidadan itu sampai ke gusur-gusur di Pusnas ke Nusantara dan sebagainya gitu. Saya juga terus terang saya juga digusur-gusur kok Pidadan tahun ini gitu ya memang kita saling mengisi Bu dan di organisasi kita bercerita Pidadan ku abdi mah tadi gugusur tidak dipaksa apa dijongklokeun Bu abdi kagok gitu dan sampai ini saya itu dijongklokan masuk organisasi dan tahu ini komunitas sebagainya gitu. Nah, itu dengan saya Bu. Hari Tato Suni enggak bedanya? Ya dengan host saya Ibu Ahen. Untuk nama saya udah tahu Ibu. Iya siapa sih? Nah ini ya tadi juga suruh perkenalkan. Ini untuk gastar kali ini. Nah ini kalau ada yo broadcast oke jadi 2 dar kan ya gitu. Kita tidak akan ini walaupun nanti ada diedit. Gini Bu, saya kebetulan host di sini dan sudah beberapa kali wawancara. Ade Bu, Ade Sugiana. Ya, sudah tahu. Sudah tahu. Cuman untuk di host ininya Ade Oklok Bu. Namanya. Ade Oklok. Iya, Ade Oklok gitu. Itu untuk penamaan ininya ada kalau Api udah tahu ya Ade Oklok sudah sering lihat. Sering ya sama Api ya. Sama Api sama-sama ini dan kebetulan sekarang juga saya lagi menghening ini merehat kemarin saya 3 tahun memimpin organisasi, kemudian komunitas dan lagi menghening dulu Bu dan kebetulan kemarin alhamdulillah sudah ada untuk ketuanya pengganti gitu ya dan amanatnya berat oke sih. Jadi enak lebih ke arah gini aja, saya lebih ke arah mendorong banyak yang berkreativitas Bu karena bentuk kreativitas itu tidak hanya dari segi apa aja bisa masuk ke sini. Nah itu mungkin dilanjutkan untuk episode segmen selanjutnya ini kita masih berlanjut. Monggo Pidadan pindah aja ke sini dan saya open closing dulu ya. Terima kasih Bu Ahen sudah di opening dengan di host di Aryo Edu. Nanti di segmen kedua jangan kemana-mana dilanjut lagi dengan Pidadan dan Bu Ahen dengan mengupas tuntas tentang Aku, Kamu dan Senja. Siap.